بخير أجمعين
شفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الليلة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك كريم مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين Alhamdulillah. Jadi dari awal saya sudah bacakan itu atau pembukaan dan serta tahlil dan doa, kemudian disambung dengan pembacaan maksudnya jadi beserta doanya, kemudian dengan salawat yaitu kita baca maulid juga. Mudah-mudahan itu semua dijabah oleh Allah. Amin ya Allah. Dan kita nyatakan semua pahalanya, pahala bacanya kita nyatakan dijadikan untuk kita yaitu almarhum almarhumullah Sayyidul Syuaib bin Ahmad Al-Attar. Amin ya Allah. Keluarga beliau semua dan khususnya kepada orang tua kita telah meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ini malam ini saya sama Allah SWT dikumpulkan dalam wajah walafiat mengumpulkan bersama para habaib. Di sini ada yang punya orang tua Amir Hussein bin Syihab, kemudian ada Habib Hashim Al-Atas dari Pekalongan juga, kemudian juga alhamdulillah malam ini dihadiri banyak. Alhamdulillah tahun ini juga banyak. Biasanya tahun-tahun kemarin Anda nggak pernah ngomong kalau acara-acara ini. Yang kalau Al-Abah biasanya cuma anak-anak yang biasa di sini aja, coba-coba aja yang cuman tahun ini kayaknya agak ramai. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini alamat bahwasanya beliau adalah orang yang soleh. Amin ya Allah. Hidupnya dan wafatnya selalu benang, yang memberikan banyak keberkahan bagi kita semua. Amin. Amin. Saya selaku Rahibul Bait yaitu putra beliau dan anak daripada almarhum Habib Syuaib bin Ahmad Al-Attar mengucapkan mungkin terima kasih mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada para habaib, orang tua kami yang telah hadir di sini, kemudian juga jamiah teman-teman yang sedang meluangkan untuk bisa yaitu sama-sama datang dan mendoakan seluruh kita bersama yang tahun ini telah wafat kurang lebih 5 tahun. Beliau meninggal itu tanggal 2 Syawal ya. Kalau diingat beliau meninggal 2 Syawal malam. Jadi Idul Fitri pagi maghrib masuknya Syawal tanggal 2. Jadi beliau wafat dalam keadaan yang sangat baik. Anda sebagai orang yang menyaksikan langsung wafatnya beliau bersaksi betul bahwa itu keadaan yang sangat baik karena meninggal setelah bulan suci Ramadan selesai, kemudian setelah Idul Fitri selesai, setelah mengeluarkan zakat fitrah untuk keluarganya, kemudian beliau juga meminta maaf kepada seluruh jamaahnya, murid-muridnya yang bertemu mungkin waktu itu malam terakhir ketika atau paginya atau siangnya, kemudian dan juga meminta maaf kepada kakak-kakaknya semua di dalam satu dan itu semua tanda bahwasanya orang yang kita peringati malam ini awalnya yaitu dulu kita bersama Habib Syuaib bin Ahmad Al-Attas adalah orang yang hidup dan wafatnya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua selaku
orang yang mencintai beliau, meskipun mungkin ada beberapa yang nggak pernah ketemu sama beliau langsung di sini, tapi insya Allah beliau paham dan beliau tahu bahwasanya orang-orang yang cinta sama beliau tak perlu main. Nah di sini ini karena tahun pertama Anda mau bacain sedikit manakibnya. Insya Allah tahun selanjutnya Anda bakal atur nanti siapa yang mau baca isinya gitu. Dan tahun pertama biar Anda baca dulu sebagai contoh kita. Ini baru pertama kali setelah 5 tahun kita ada yang awalnya Anda punya abah, baru pertama kali Anda mau bacain biografi hidupnya beliau. Insya Allah tahun-tahun selanjutnya kalau ada panjang umur, insya Allah akan kita adakan acara yang lebih mulia. Mungkin kita undang para ulama, khususnya keluarga besar Habib Ahmad, dan akan dibacakan oleh mungkin murid-murid Habib Abah yang kita bacain untuk tahun akan datang. Jadi nanti bergantian setiap tahun siapapun itu nanti berkesempatan untuk membacakan manakib ini. Jadi mengambil barokah karena intinya haul adalah kita ingin mengenang biografi hidupnya orang-orang saleh ini. Sehingga nama bacain singkat aja. Ini kan panjang, mungkin ada singkat-singkat sedikit, tapi insya Allah itu cukup untuk pelajaran bagi kita semua selaku murid-murid Habib Syuaib. Bismillahirrahmanirrahim. Manaqib Al-Habib Syuaib bin Ahmad bin Abdul Al-Attas yang ditulis oleh Bapak Sutarjo dan Bapak Jojo. Ini manaqib ini perlu diingat juga. Biografi hidup ini ditulis ketika beliau masih hidup. Jadi ini request langsung dari abahnya. Jadi bukan beliau wafat terus kita kumpulin gitu. Bukan, ini betul-betul abah langsung yang mendikte biografi hidupnya sendiri. Karena mungkin tahu kalau misalkan bukan beliau yang mendiktenya, bukan beliau yang bikin waktu itu, kita orangnya pada lemah, nggak perhatian. Akhirnya biografinya hilang begitu aja. Akhirnya alhamdulillah itu abah tuh 1 tahun terakhir cuma nyuruh Pak Sutarjo ini, kalian baca Quran surasinya, jadi yang pulang-pulang misalnya kata-kata yang pulang itu orang Indonesia ini. Itu dia yang disuruh sama abah full selama 1 tahun untuk bikin manaqib ini, biografi ini, tapi sambil dikoreksi terus. Jadi setiap habis bikin saat dibacakan depan beliau, depan abah di bangku sini di depan kamarnya, kemudian kata abah ini yang kurang, hapus yang ini, ganti yang gini. Ini karangan asli beliau. Jadi sebetulnya ini asli ucapan Habib Syuaib. Jadi pengalaman hidup beliau yang beliau ceritakan langsung yang ditulis sama Pak Sutarjo atau Pak Jojo yang tadi ada di sini. Jadi makanya tidak pulang dulu. Jadi kita bacakan manaqib Habib Syuaib bin Ahmad bin Abdul Al-Attas. Al-Habib Syuaib adalah putra kelima daripada Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Hasan Al-Attas. Yaitu beliau adalah pendiri, Habib Ahmad ini pendiri majelis zikir Ratib Al-Attas dan Asma'ul-Husna. Dengan istri beliau tercinta yaitu Asyarifah Syekha binti Umar bin Salim Al-Attas. Habib Syuaib dilahirkan di Baras Sukabumi tanggal 22 Mei tahun 1959 Masehi. Secara silsilah keturunan, Habib Syuaib adalah keturunan ke-11 daripada Sahib Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dan nasab itu bersambung kepada generasi selanjutnya sampai Rasulullah SAW. Semenjak kecil, beliau telah dididik agama secara langsung oleh ayahandanya dan melalui pendidikan di pesantren yang berada di wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Karena beliau lahir di Sukabumi, di Cibadak. Setelah pindah ke Jakarta, beliau sempat mengenyam pendidikan formal hingga tamat SMA. Pada masa remajanya, beliau banyak mengikuti kegiatan dakwah syiar Islam melalui majelis Asma'ul Husna dan Ratib Al-Attas yang didirikan dan dipimpin langsung oleh ayahandanya yang tempat tinggalnya di daerah Bendungan Hilir atau Banjil, Jakarta Pusat. Yang mana itu adalah tempat berdirinya kegiatan majelis zikir tersebut. Sejak tahun 1982 atau 1952 Masehi, majelis Asma'ul Husna dilaksanakan tiap bulan di rumah Habib Ahmad tanggal 14 atau 15 bulan setiap Hijriah. Jadi dulu di Bendungan Hilir itu pengajiannya tiap bulan tiap tanggal 25. Jadi tanggal 25 itu setelah Habib Ahmad meninggal dunia, baru Habib Umar guru kita membuat tanggal 25 di Bendungan. Kalau dulu dibuatnya setiap tanggal 14 atau 15 Hijriah. Jadi pertengahan bulan Hijriah itu selalu ada Asma'ul Husna. Nah ini tanggal umumnya bebas, tanggal nasionalnya nggak nentu, cuman tanggal Arabnya yang nentu.
14 atau 15 Hijriah. Itu setiap tahun dimulai sejak 1982 mulai dibuka untuk umum. Di masa mudanya Habib Syuaib banyak mengembara ke seluruh wilayah Nusantara, dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, terutama kota Ambon yang jelas tempat lahir ayahandanya, Bali dan sebagian besar wilayah di Pulau Jawa, hingga negeri seberang seperti Malaysia, Singapura dan Thailand. Tujuannya adalah mengikuti jejak ayahnya berdakwah dan menegakkan syiar Islam melalui zikir Asmaul Husna dan Rajibul Atas. Kegiatan ini beliau lakukan sambil bersilaturahmi dan belajar dengan ulama-ulama yang terkenal kesolehannya di daerah yang ia singgahi. Tak jarang ia pun bekerja untuk mencari pengalaman dan menghidupi dirinya sambil tetap berdakwah yang merupakan tujuan utamanya. Ujung pengembaraannya adalah di wilayah Jawa Timur, tepatnya di kota Bangil, di mana beliau akhirnya menetap dan menikah di kota tersebut dengan ibu saya, yaitu Umi Fauziah binti Ali, almarhumah ibu saya Umi Fauziah binti Ali. Dari hasil pernikahannya beliau memiliki seorang putra dan 3 putri. Di kota Bangil inilah bersama murid-muridnya beliau mulai melaksanakan kegiatan haul kakeknya, yaitu Al-Habib Abdullah bin Hasan Al-Attas, yang ini ya, Abdullah bin Hasan. Al-Habib Ahmad ayahandanya begitu terharu dan bangga dengan kiprah putra tersebut. Alasannya adalah ia sebagai putranya belum sempat melaksanakan haul ayahandanya. Jadi dulu yang pertama kali bikin haul di keluarga ini Habib Syuaib. Jadi punya gurunya adalah orang pertama dari keluarga Bendungan Hilir yang membuat haul. Jadi dulu belum ada haul, jadi cuma mikir aja di Indonesia. Setelah itu sejarahnya beliau punya rasa cemburu yang kuat. Kenapa? Setiap ke Pekalongan melihat haulnya Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Attas Sahib Sapura Pekalongan itu besar, dan beliau punya kecemburuan yang sangat tinggi dengan hal itu. Nah, ini cemburu yang bagus, iri yang bagus, namanya Fastabiqul Khairat, lomba-lomba dalam kebaikan. Dia iri betul melihat kok bisa Pekalongan segitu besar, punya manggong, punya kedudukan, punya satu karismatik di tengah-tengah masyarakat Indonesia, Islam di Indonesia. Sedangkan kakek saya, kata beliau, Habib Abdullah bin Hasan, termasuk adalah guru atau orang yang sangat dekat dengan Habib Ahmad ini yang di Pekalongan. Masa yang di Pekalongan besar, yang di sini nggak besar? Harus saya besarkan. Nah, itu motivasi ketika itu beliau akhirnya membuat haul datuknya pertama kali di Kota Bangil. Kemudian yaitu Al-Habib Abdullah bin Hasan Al-Attas. Alasannya adalah sebagai putranya belum sempat melaksanakan haul ayahandanya, tetapi putranya yaitu Habib Syuaib telah memulainya terlebih dahulu. Jadi orang yang pertama kali bikin haul kakeknya di Bangil itu. Maka pada setiap pelaksanaan haul tersebut, Habib Ahmad pasti menyempatkan hadir untuk meramaikan, mengagungkan dan mensyiarkan acara tersebut. Pada hari Ahad September 1994, Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas meninggal dunia. Habib Ahmad menjadi menurutnya suruh kita ini, ya Habib Ahmad wafat. Al-Habib Syuaib sangat berduka atas kepergian ayahanda tercinta tersebut. Dan beberapa tahun setelah kepergiannya tersebut, Habib Syuaib memutuskan untuk pindah dan menetap kembali di Jakarta. Ini adalah amanah ayahandanya agar dapat dekat dengan ibunda tercinta dan melanjutkan perjuangan menegakkan dan mensyiarkan majelis zikir Asmaul Husna dan Rajibul Atas. Setelah kembali ke Jakarta pada bulan Februari tahun 2000, Habib Syuaib menetap di wilayah Kelurahan Gandaria Utara, Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Raya Pasar Impres Radio Dalam, RT 4 RW 14 nomor 63, dengan mengontrak rumah milik almarhum Haji Darso. Ini rumah ini dulu yang punya namanya almarhum Haji Darso. Orangnya di atas meninggal, orang di atas itu. Melalui perjuangan panjang dan melelahkan, akhirnya saat ini rumah tersebut telah dapat dibeli dan resmi menjadi milik Habib Syuaib. Beliau menjadikan rumah tersebut sebagai rumah untuk tempat ibadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kegiatan majelis zikir Asmaul Husna dan Rajibul Atas Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Rumah tersebut sejak awal terbuka selama 24 jam sampai hari ini untuk disinggahi oleh para murid-muridnya dan para tamu yang membutuhkan nasihat beliau. Rumah tersebut layaknya sebuah masjid, tempat beribadah dan berdoa serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kisah berkenalan menulis dengan Habib Syuaib hingga beliau menetap di rumah tersebut adalah bermula dari kegiatan ziarah setiap malam. Ini kita singkat saja. Ini
kenalannya Pak Jojo pertama kali sama Abah, yaitu lewat ziarah dulu ke Tondet, ketemu sama Haji Maknun di Bekasi, kemudian sama Haji Maknun kenalin sama Abah, begitu singkatnya. Dalam satu kesempatan kami menghadiri pengajian rutin bulanan setiap tanggal 13 yang diselenggarakan oleh Kiai Haji Johar Maknun di Bekasi di kediamannya. Dalam kesempatan itulah kami dapat berkenalan dengan Habib Suhaib. Jadi orang-orang pertama yang dari sini yang kenalan sama Abah itu ketemunya di sana di Bekasi. Ya, banyak saksi mata, saksi hidup sejarahnya sini masih banyak. Alhamdulillah masih pada hidup. Kami dapat berkenalan dengan Habib Suhaib yang hadir memenuhi undangan tuan rumah. Habib Suhaib sempat menyampaikan nasihat agama kepada kami semua yang menyarankan agar kami membuka majelis zikir di daerah kami dengan bimbingan beliau bersama dengan Kiai Haji Johar Maknun. Kami sangat antusias dengan saran tersebut dan bertekad untuk dapat membuka dan melaksanakan kegiatan tersebut. Pada tanggal 19 Agustus tahun 99, untuk pertama kalinya kami menggelar majelis zikir Asmaul Husna dan Khatib Al-Aqdas di kediaman Ustaz Haji Alwani. Haji Alwani itu di Masjid Darun Najah di atas almarhum Haji Alwani. Sekarang anaknya ada dua, ada Alef, ada Fabin. Majelis tersebut dihadiri oleh Habib Suhaib dan Kiai Haji Johar Maknun beserta murid-muridnya. Pada kesempatan itu Habib Suhaib mengutarakan niatnya untuk mencari tempat tinggal di daerah kami ini, yaitu Kadir Dalam dan sekitarnya tidak jauh dari Bendungan Hilir, tempat tinggal orang tuanya. Salah satu ucapan beliau masih kami ingat saat itu adalah musola Darun Najah akan menjadi masjid nantinya. Itu dulu masjid Darun Najah musola. Pas pertama datang beliau masuk, dia sholat 2 rakaat dan ngomong, "Nah, ini musola bakal jadi masjid." Dia bilang gitu. Apabila telah dipimpin oleh Ustaz Haji Alwani dan ucapan beliau tersebut kemudian menjadi kenyataan hingga saat ini, di mana Masjid Darun Najah sekarang berdiri dengan megahnya. Pada saat itu pula kami semuanya bertekad untuk dapat membantu beliau mencarikan tempat tinggal berupa rumah yang dapat dikontrak dan diniatkan oleh beliau sebagai tempat mengaji dan berzikir, membesarkan asma Allah dan kegiatan-kegiatan ibadah lainnya. Dengan perjuangan yang tanpa mengenal lelah dan dibantu oleh para orang tua, khususnya pada saat itu Bapak Haji Lanjar. Di sini ada anaknya Mas Lis, ya. Haji Lanjarnya ada anaknya, ada Mas Lis, ada Mas Lili, kemudian dan Haji Sarpono ada di atas, kemudian melakukan pendekatan kepada almarhum Haji Yarto yang punya rumah ini untuk memperbolehkan salah hal tempat tinggalnya dikontrak oleh Habib Suhaib. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala akhirnya rumah tersebut dapat ditinggali oleh keluarga Habib Suhaib hingga saat ini. Pada awal masa tinggal beliau di rumah tersebut, kegiatan utama majelis dalam membaca Rasul Al-Aqdas dan Al-Qur'an dilaksanakan setiap hari pada salat maghrib dipimpin oleh beliau sendiri. Kemudian juga dilaksanakan kegiatan bulanan yang ditetapkan tanggal 21 dengan diawali pembacaan Asmaul Quran sehari sebelum kegiatan bulanan. Dan semenjak tahun pertama beliau tinggal di wilayah Kadir Dalam, dilaksanakan pula kegiatan haul Al-Habib Abdullah bin Hasan Al-Aqdas. Kegiatan haul yang pertama kali diadakan di Balai Rakyat Pasar Impres Kadir Dalam. Kegiatan haul tersebut dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada tahun berikutnya. Kegiatan haul dan Maulid dilaksanakan di rumah beliau dan saat ini telah mencapai tahun yang ke-14. Waktu penulisan ini tahun ke-14, berarti sekarang sudah tahun yang berapa? Mungkin tahun ke-20 pelaksanaan Maulid di Jalan Raya Pasar Impres ini. Hingga saat ini kegiatan majelis yang rutin dilaksanakan adalah pelaksanaan kegiatan majelis setiap malam minggu, hataman Al-Quran setiap tanggal 15, membacaan Asmaul Quran setiap tanggal 17, dan zikir bulanan setiap tanggal 21 setiap bulan. Ini setiap bulan ini, tetapi di sini biasanya ada pengajian. Kegiatan tahunan yang tetap adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan bersamaan waktunya dengan haul wafatnya Al-Habib Abdullah bin Hasan Al-Aqdas, Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Aqdas, dan Nasir Basir Habib Umar bin Salim Al-Aqdas. Ini sedikit keutamaan. Keberadaan majelis zikir Asmaul Husna yang Khatib Al-Aqdas pada zaman Habib Suhaib sangat besar pengaruhnya terhadap lingkungan sekitarnya. Salah satu keutamaan yang keberkahan dari zikir tersebut adalah dapat menjaga keadaan lingkungan di sekeliling tempat pembacaan zikir tersebut dari segala macam mara bahaya, khususnya pencurian, perkelahian, kebanjiran, dan kebakaran. Dirasakan atau tidak oleh pemilik sekitarnya, dapat diamati oleh kegiatan masyarakat pada kesehariannya di lingkungan tersebut. Lingkungan menjadi lebih aman, tentram, tenang, dan damai. Saat ini jarang terjadi kehilangan atau keributan serta perkelahian di wilayah tersebut. Tidak ditemukan lagi para pemuda yang bermabuk-mabukan di pinggir jalan yang dapat meresahkan masyarakat.
pada saat hujan tidak terjadi banjir yang tinggi dan dapat membahayakan dan merugikan lingkungan sekitarnya. Dahulu pernah terjadi banjir hingga 1 meter tingginya di lingkungan tersebut, sekarang tidak pernah lagi. Meskipun ada banjir, tapi hanya sebatas lutut dan cepat berlalu serta bersifat sementara. Nah, itu tadi diantara manfaat atau diantara keberkahan hadirnya beliau di tempat ini. Singkatnya, dalam kesehariannya beliau sangat dekat dengan para murid dan pengikutnya. Dia tidak pernah membeda-bedakan perlakuan terhadap semua yang datang kepadanya. Semua diperlakukan sama, tidak apa itu orangnya supel, sama siapa aja masuk. Sama orang gila mungkin bisa masuk. Yang tadi joget-joget tadi, joget-joget depannya itu masih bisa sama apa itu dibenerin. Yang kalau kita sih nggak sanggup, beliau sanggup menjadi itu. Nah, karena dipukul rata, semuanya bisa ditangani sama beliau. Ia tidak pernah membeda-bedakan perlakuan terhadap semua yang datang kepadanya. Semua diperlakukan sama, apakah ia pejabat tinggi, pengusaha, hartawan, artis, orang biasa atau fakir miskin. Di matanya semua manusia sama derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan adalah derajat keimanan dan ketakwaannya. Beliau sangat menghargai orang miskin dan selalu berusaha dekat dengan mereka. Beliau sangat suka memberi sedekah atau berderma kepada siapa saja, apakah itu sanak famili, murid, atau tamu yang berkunjung ke rumahnya. Ia sangat ingin mencontoh perilaku dan kepribadian junjungannya Nabi Muhammad SAW. Ia selalu ingin membahagiakan dan menyenangkan orang lain. Siapapun didoakan agar senantiasa dirahmati, dilindungi dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan semua hajat serta keinginannya. Ia rela berkorban tenaga, pikiran, harta, semuanya untuk mendidik dan menemani murid-muridnya dan pengikutnya. Kemudian pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan malam tanggal 2 Syawal 1436 Hijriah, ba'dal azan Isya, setelah azan Isya, Al-Habib Syuaib bin Ahmad Al-Attas dengan tenang menghadap ke lahir Rabbi. Setelah menderita sakit yang cukup lama pada beberapa bagian organ tubuhnya, luka yang dalam yang tak terhingga yang dirasakan keluarga dan para muridnya atas kepergiannya, kemudian beliau dimakamkan di pemakaman samping Masjid Al-Khairat Condet di bawah pusar makam ayahanda dan ibundanya. Wallahu a'lam. Jadi mungkin sebelum insyaallah mudah-mudahan kita semua orang-orang yang mencintai beliau mudah-mudahan bisa contoh apa yang beliau sudah perjuangkan, dan mudah-mudahan kita semua insyaallah mudah-mudahan juga orang-orang yang ahli istiqomah ya. Istiqomah bisa terus untuk selalu mengisi atau memakmurkan majelis yang telah beliau bangun. Jadi tanda cintanya murid sama gurunya yaitu ketika nggak ada tetap mendoakan dan memakmurkan majelis dan selalu menjalankan amanat-amanat itu yang paling penting. Jadi kita semua setelah murid-murid beliau mudah-mudahan dikenang dan selalu diingat oleh beliau mudah-mudahan kita minta sama Allah kita semua diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai murid beliau. Amin. Ya. Insya Allah sudah aku yakin dengan sangat yakin beliau min ahli husnul khatimah. Amin. Daripada orang-orang yang tinggal husnul khatimah. Dan kita semua mudah-mudahan insya Allah bisa menyusul beliau nanti dengan husnul khatimah. Amin ya Allah. Untuk selanjutnya mungkin kalian pengumuman juga untuk bulan depan insya Allah kalau tidak ada halangan 21 bulan depan mulai ngaji di sini ya. Tidak mau benar biasa kalau tidak ada halangan tanggal 21 bulan depan insya Allah kita mulai ngaji di sini. Jadi bagi yang punya itu waktu kesempatan waktu ruangan waktu tidak biasa perizinan di sini. Cuma bagi yang muda-muda karena kita semua ini butuh sama-samanya ilmu pengajian di sini butuh kali gitu ya. Selanjutnya mungkin doa terakhir dibacakan oleh Allahumma ya kafi al-wala 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 sama ya Allah ya amin ya Allah amin ya amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ya Tawwab tub علينا يا ثواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا ثواب تب علينا يا ثواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا مهيمن يا سلام يا مهيمن يا سلام يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا ربنا ترفنا بأننا ترفنا وأننا أسرفنا على الله أسرفنا فاطم علينا توبة تغفر كل أوبة واستر على الأوراد وآمن الروادي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الإعلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صولة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع والمجود منا لا من بسان منا بالمصطفى رسولي عن رب كل سوري صلى وسلم ربي عليه عند الأبي وآله وصحبه عند تخصيص بي والحمد لله بالفضل والثناء. قول يا الله.